dia melelang keperawanannya untuk dananya disumbangkan. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan notification, and share ke semua teman kalian. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Zizoya, salah satu channel yang pengen banget subscribernya nambah jadi banyak, viewersnya banyak, kemudian diajak cirompolin untuk collaboration ya, bukan collection itu. Oke, halo semuanya teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat walafiat terus. Jadi di tengah-tengah adanya pandemik virus COVID-19 ini, semoga teman-teman selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya sehingga dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena banyak banget hal-hal yang tidak diinginkan terjadi akhir-akhir ini, salah satunya yakni video yang viral. Kadang aku itu pengen ketawa, pengen marah, pengen apa ya, kayak campur aduk gitu loh. Cuman ya udah sih, maksudnya orang-orang itu nge-share sesuatu, orang-orang itu melakukan sesuatu, orang-orang itu membicarakan sesuatu, orang-orang itu mengatakan sesuatu. Kenapa nggak dipikir dulu gitu loh? Kan heran kan? Jadi beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 atau 3 hari yang lalu sempat viral, dimana ada seorang selebgram, dia melelang keperawanannya untuk dananya disumbangkan, susah banget ngomongnya, dananya disumbangkan untuk penanggulangan, untuk penanganan COVID-19. Kita tahu semua orang dalam keadaan susah, semua orang stres, semua orang punya masalah sendiri, semua orang tapi nggak harus melakukan hal kayak gitu loh. Jadi kayak seolah-olah itu hal semacam itu kayak menjadi nggak apa-apa dilakukan asal kemudian hasilnya diberikan untuk seolah-olah itu kebaikan begitu. Aku di sini mau mengisahkan salah satu kisah pada zaman Rasulullah gitu, di mana ada seorang orang tua yang benar-benar ngejaga anaknya agar tidak makan barang yang dalam tanda kutip didapat dari hasil yang tidak halal, yang tidak benar gitu. Jadi suatu kisah ini pada zaman Rasulullah itu ada seorang sahabat yang setiap kali sholat subuh itu selalu pulang cepet-cepet, nggak pernah ikut Rasulullah berdoa sampai beberapa kali, hingga suatu ketika Rasulullah SAW ini nyamperin beliau, sahabatnya ini, kemudian ditanya, "Ya Abu Dujana, apakah engkau tidak memiliki hajat yang ingin engkau sampaikan kepada Allah, sehingga setiap selesai sholat subuh, setiap usai sholat, engkau tidak pernah mengikuti aku untuk berdoa?" Sampai kayak gitu. Aku pas pertama denger itu dulu itu nangis. Kenapa? Siapa sih yang gak punya hajat? Siapa yang gak punya keinginan? Siapa yang gak punya harapan-harapan gitu kan? Sampai Rasulullah tanya begitu, dan Abu Dujana ini menjawab, "Ya Rasulullah, aku pernah waktu itu sempat terlambat pulang dari sholat subuh. Kemudian begitu aku sampai rumah, aku mendapati anakku telah makan buah kurma milik tetangga yang jatuh di halaman kami. Saat itu aku dan istriku benar-benar memasukkan jari untuk mengambil sisa-sisa kurma yang ada di mulut anaknya tersebut." Bisa dibayangkan, udah dimakan, udah sebagian mungkin ditelan, tapi diambil pakai jari orang tuanya biar bisa dikembalikan kepada tetangganya. Pemilik kurma ini adalah orang munafik. Kemudian Rasulullah saat itu juga menangis karena mengetahui hal tersebut. Abu Dujana adalah orang yang benar-benar ngejaga keluarganya, istri dan anak-anaknya dari memakan barang-barang yang tidak halal didapatnya, yang tidak jelas dari mana asalnya. Jadi setiap pagi setelah pulang sholat subuh, Abu Dujana dan istrinya mengambil kurma-kurma yang jatuh dari pohon milik tetangganya di halaman rumahnya agar tidak sampai dimakan oleh anak-anaknya. Bisa bayangin kan? Gimana
benar-benar ngejaganya. Kemudian Rasulullah menemui orang munafik tersebut dan memberikan jaminan 10 kebaikan untuk ditukar dengan pohon kurma tersebut. Namun orang munafik tersebut mengatakan bahwasanya dia hanya mau bertukar atau bertransaksi dengan cash. Kemudian datanglah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menawarkan 10 kali lipat yang ditawarkan Rasulullah itu, tapi dengan cash. Dan diterimalah oleh orang munafik tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan pada Abu Bakar bahwasanya Rasul yang akan menjamin 10 kali lipat kebaikan atas dibelinya pohon kurma tersebut. Dan pohon kurma tersebut diberikan untuk Abu Dujana sekeluarga. Kemudian orang munafik tersebut pulang, dan ketika sampai rumah dia menceritakan apa yang terjadi tersebut pada istrinya. Hingga sampai suatu malam dia memiliki rencana bahwasanya dia tidak akan memberikan kurma tersebut pada Abu Dujana karena posisi pohon kurma tersebut ada di rumahnya, gitu kan. Tapi keresahannya Allah Ta'ala karena kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketika orang munafik ini tidur, ternyata pohon kurma yang awalnya ada di halaman rumah orang munafik tersebut sama Allah dipindah ke halaman rumah Abu Dujana. Sehingga orang munafik tersebut yang merasa bahwa dia untung meskipun pohonnya telah dibeli oleh Abu Bakar dengan harga 10 kali lipat, tapi dia masih memiliki dugaannya salah. Karena pohon kurma itu telah dipindah oleh Allah ke halaman Abu Dujana. Begitu pagi orang munafik tersebut kaget banget. Kaget banget lah, pasti orang munafik tersebut kaget banget. Nah, dari kisah ini kita dapat mengambil 2 kesimpulan. Yang pertama, orang tua itu selalu menjaga anak-anaknya dari memakan sesuatu yang gak halal. Kemudian yang kedua adalah dari sisi orang munafik tersebut, bahwasanya sesuatu yang gak menjadi hak kita lagi, sesuatu yang memang bukan hak kita, tidak akan pernah menjadi milik kita. Jadi, kalau udah bukan punya kamu, ya udah on. Bukankah begitu? Ngomongin tentang doa, di situ kan disebutkan bahwasanya apakah tidak punya keinginan, ternyata tidak ingin mengkonsumsi ataupun memasukkan segala sesuatu yang tidak halal ke dalam tubuh, itu mengalahkan segala harapan, segala keinginan. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut, kita bisa mungkin meneladani akhlak-akhlak sahabat Rasul. Karena dengan begitu kita akan menjadi orang yang lebih baik. Jadi tidak sembarangan ngomong, tidak sembarangan bertindak, apalagi untuk engagement. Iya, bener ya, engagement apa sih? Ya, pokoknya untuk sosial media agar trafficnya naik. Sampai di sini dulu sharing aku hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa untuk selalu nonton video aku berikutnya di sesi-sesi episode yang lain. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe yang pastinya, dan juga share ke semua media sosial kalian ataupun ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.